sehat, Abang Jatra ini sehat. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau bersama-sama bersukacita dulu supaya jangan ngantuk. Adik-adik semua berdiri ya. Berdiri, kita mau bernyanyi tangan kanan, tangan kiri. Semangat ya, ayo berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Becky Linci semangat ya. Semangat Linci ya. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua. Kita akan mulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus kaulah yang berkata bahwasanya kau serta kami selamanya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Hukum Taurat pada minggu hari ini untuk kita tertulis dalam titah ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau berdusta. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Becky, banyak nggak kesalahannya selama 1 minggu ini? Banyak kak, sama mama, sama papa, sama teman-teman, sama ibu guru di sekolah. Linci, kamu bagaimana? Banyak nggak dosa kamu? Iya kak, banyak sekali. Seperti yang dikatakan oleh Becky. Itu juga yang aku perbuat di dalam kehidupanku. Ayo, mari kita berdoa bersama ya. Untuk itu kita mau bernyanyi buku ND nomor 182, Tujolom Ode Bataku. Kita Batak ya kak? Iya dong, kamu orang Batak gak Becky? Iya kak.
Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi Becky ya. Nah. Marilah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita. Mari kakak undang adik-adik untuk berdiri. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut di Kau Saja Tuhan. Aku sudah hafal pengakuan iman. Nyanyi yuk. Ayo. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah dan juga Lince, Becky, Kak Andep, kita mau mendengarkan cerita Alkitab pada minggu hari ini yang akan disampaikan oleh Amang, calon pendeta Jimmy Simanjuntak. Untuk itu adik-adik semua siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab minggu ini. Untuk itu kita akan menaikkan lagu pujian yang berjudul Hotok Tong Ihu Tonoku. Artinya apa? Nyanyi ya? Artinya apa Kak? Artinya Hotok Tong Ihu Tonoku apa artinya? Aku tetap mengikut Tuhan. Iya Becky, kita harus selalu mengikut Tuhan Yesus ya. Oh itu ya Kak. Baiklah, ayo kita akan bernyanyi sama-sama. Hotok Tong Ihu Tonoku. Nyanyi Linca ya. Hotok Tong Ihu Tonoku, Yesus si pangulua, kuna sona di konoku, ona palua ona, sian sasude dosaku, dosian uhumi, natok tong abiaraku, alapatu soki. Shalom, selamat hari Minggu bagi adik-adik Amang sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini, terlebih dahulu kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu pagi ini tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-26, dimulai dari ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu pagi ini tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-26, dimulai dari ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-68. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami,
hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa bukan? Kembali berjumpa dengan Ama di minggu pagi yang indah ini. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik melihat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung? Tempat apakah itu? Ya, tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Misalnya pembunuh, perampok, koruptor, dan lain-lain. Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk diadili. Mahkamah Agama adalah lembaga tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dijatuhi hukuman pada zaman itu. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya kepada kita, ketika Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agama yang pada saat itu adalah tempat untuk menghukum orang, apakah Tuhan Yesus bersalah di hadapannya? Bagi orang-orang yang ingin membunuh Yesus, maka dikatakan bahwasannya Yesus orang yang bersalah. Tetapi orang-orang yang mau mempercayai Yesus, orang-orang yang mau ditolongnya, orang-orang yang mau disembuhkannya, orang-orang yang mau dibimbing oleh Tuhan Yesus, maka mereka akan menjawab, Yesus tidak bersalah. Adik-adik sekolah minggu, apakah Yesus Kristus bersalah? Tidak. Yesus Kristus tidak bersalah. Yesus Kristus tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Yesus Kristus tidak pernah menyakiti hati siapa saja. Tuhan Yesus Kristus sayang kepada kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menolong kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menolong adik-adik sekolah minggu. Dimulai dari Tuhan Yesus memberikan pengetahuan kepada adik-adik. Dimulai lagi ketika Tuhan Yesus memberikan berkatnya kepada adik-adik. Bangun dari tidur, bisa beraktivitas, membantu orang tua. Itu merupakan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, ada yang mau kita ambil dari perikop ini, dari khotbah kita di minggu pagi ini, yaitu jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Ketika adik-adik sekolah minggu diajak untuk berbuat jahat, mari Amang mengajak adik-adik semua untuk menolak itu, agar adik-adik terberkati di dalam kasih Kristus. Adik-adik sekolah minggu, Amang akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara adik-adik menolak kejahatan itu, yaitu ketika ada cerita melalui yang diajari oleh guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik sekalian. Begini ceritanya. Lince, aku minta tunjuk PR-mu dong. PR-mu aku belum buat nih. Aku haus ketiduran tadi malam. Ayo sini, mana PR-mu, cepat nanti ibu mah datang. Lince, tolong Lince. Gak mau, Becky. Sini mana aku mau nulis. Sini aku mau nulis. Diam, nanti jangan kasih tahu ibu guru ya. Ya, jangan kasih tahu ya. Jadi ibu guru datang. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu, baik. Semangat si Becky nih. Iya Bu. Lince apa kabar? Sehat. Lince kenapa? Enggak ada. Oh iya, syukurlah nggak ada apa-apa. Ayo anak-anak ibu, persiapkan perlengkapan belajarnya karena kita akan mulai. Terlebih dahulu ibu mau lihat dulu tugas kita yang kemarin. Ayo. Iya Bu, sudah. Dikeluarin. Sudah Bu, sudah siap Bu. Anak ibu Lince kenapa ya kok mukanya murung nak? Kenapa?
Becky, kenapa Iya, nggak ada Becky? bu, nggak ada bu, nggak ada bu, nggak ada. Benar. Benar, nggak ada. Bu. Oke, ibu cek dulu ya. Ini benar. Lince ini pinter ini anak ibu nih, ibu senang sekali. Kasih bu. Lince kenapa nak? Lince sakit ya? Enggak bu. Lince belum makan dari rumah tadi. Enggak. Terus kenapa coba? Ayo jujur sama ibu, ayo kenapa Lince? Biasanya kan Lince itu anaknya kreatif, semangat. Kenapa hari ini nak lesu nak Kenapa? Ayo jujur dengan ibu. Becky, Iya, jangan Bu. rasak, diam di situ dulu nak ya sebentar ya. Iya bu, iya. Ayo, kenapa Lince? Kenapa sayang? Kenapa? Ini bu, tadi enggak bu, enggak. Becky yang ditanya si Lince, tapi Becky yang sibuk jawab. Nggak boleh nak ya. Becky diam dulu sayang ya. Ayo Lince, kenapa Lince? Ayo kenapa? Tadi bu, Mm-mm. baru sebelum ibu masuk, Mm-mm. Becky minta PR sama aku. Dia paksa-paksa aku. Lince kasihan nak. Enggak bu, karena kan PR-nya harus dikerjain di rumah. Oh, jadi gara-gara itu makanya Lincenya agak murung, kurang semangat ya. Iya bu, Becky paksa-paksa aku. Becky, no, diam Becky. Kok bu? Ya, tunggu dulu Becky, sekarang Lince dulu. Oh, gara-gara itu ya? Iya. Oke, ya sabar ya. Tapi mukanya jangan murung ya. Ayo ceria ya, cepat ceria. Becky ini anak pinter ini, ceria ya. Iya bu. Becky anak pinter kayak Lince. Becky sekarang jujur dengan ibu. Becky kerjain tugas, mana tugasnya nak? Iya bu, aku belum mengerjakan tugasnya bu. Satu pun gak dikerjakan Becky. Becky tadi malam gak belajar ya nak ya? Tiduran bu, tadi malam aku tiduran, main HP, ketiduran. Ya ampun, main HP Becky. Becky itu kan masih anak sekolah, ya kan? Jangan sering-sering main HP. Main HP boleh nggak bu? Boleh. Tapi ada waktunya sebentar saja. Waktunya ngerjain tugas ya kerjain tugas Becky. Akibatnya kan ini tugasnya nggak selesai. Minta contekan sama si kawannya si Lince. Nggak boleh ya. Kalau sering-sering main HP, matanya bisa rusak loh. Terus gini dia. Tugasnya nggak selesai. Minta contekan dengan orang lain. Sudah minta contekan, itu pun dia bilang sama si Lince, jangan kasih tahu sama ibu. Berarti Becky itu ngajak Lince itu berbohongnya, berdusta ya Becky. Iya bu, iya. Nggak boleh Maaf ya. Lince ya, maaf ya Lince ya. Iya Becky, lain kali jangan gitu ya. Iya, maaf ya ibu, maaf ya. Aku janji nggak mau bohong lagi. Oke Becky, hari ini Bu maafkan. Ini terakhir kali Becky tidak ngerjain tugas ya nak ya. Besok-besok kerjakan tugas. Nah, perlu ibu ingatkan kepada anak-anak ibu Becky dan Lince bahwasanya Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka berbohong, yang menutupi kesalahan. Ya kan? Lince sama Becky rajin sekolah minggu ya nak ya? Iya bu. Di titah itu, titah atau hukum Taurat keberapa ya yang katanya jangan engkau berdusta? 9. Ke-9, pinter anak ibu. Coba, ayo sama-sama kita sebutkan 2, 3 ya. Titah 9. Ya. Jangan engkau berdusta. Nah, anak-anak ibu, karena memang berbohong itu sifatnya tidak baik dan juga Tuhan melarang, terbukti ada hukum Taurat yang ke-9 yang melarang tidak boleh engkau berdusta, ya, berbohong, menutupi kesalahan teman, ya. Ya sayang ya. Jadi lebih baik jujur, katakan apa adanya. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang orangnya jujur. Tidak boleh kompromi dengan dosa anak ibu pintar, oke? Ya, Bu. Sekarang Becky minta maaf kepada Lince. Ayo, salin tangannya nak, yuk. Lince, aku minta maaf ya. Minta maaf.
Becky, aku maafin. Ya oke, sekarang hari ini juga Lince ajari kawannya Becky menyelesaikan tugas ya nak ya. Iya Bu. Oke ayo. Adik-adik sekolah minggu, itulah cerita singkat tentang Lince dan Becky yang tidak mau kompromi dengan dosa. Demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu di rumah, mari kita berkata yang baik, jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu melihat apa yang kita perbuat. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik sudah melihat bukan ceritanya? Apa yang mau kita lihat dari cerita itu? Yaitu adik-adik dilarang untuk berbohong, adik-adik dilarang untuk bersaksi dusta atau bersaksi palsu. Karena ketika adik-adik berbohong, maka adik-adik sudah masuk ke dalam dosa. Siapa yang mau masuk ke dalam dosa? Pasti tidak ada yang mau, bukan? Oleh karena itu, melalui perikop ini kita diajak, adik-adik Amang diajak untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak berbohong dan menolak kejahatan itu, serta menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita mau diberkati Tuhan melalui kita harus mau bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di pagi yang indah ini. Kami anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Itu merupakan berkat yang tercurah kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang memberikan kami semua kekuatan, Engkau yang memberikan kami semua berkat. Berikan itu semua Tuhan, agar kami dapat selalu dibimbing oleh jalan-Mu dan diterangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini. Tadi udah dengarkan cerita Minggu ini? Sudah Kak? Ya, cerita Minggu ini tadi apa? Ada Becky sama Lince ya? Iya Kak. Ada Ya. Lince. Ya, jadi perbuatan yang sudah kemarin itu tidak boleh diulangi lagi ya Becky ya? Iya Kak, aku Dengar janji. Lince dengar. Aku Iya, Kak. janji. Siap, Kak. Aku Aku janji dengar. Kak nggak ulanginya lagi. Maaf ya Lince, maaf. Oke Becky. Yuk kita mau ngangkat lagu pujian yang berjudul Sayang Sayang Disayang. Ya kita semua disayang Tuhan ya. Ayo Bang nyanyi Bang. Nyanyi ya Lince. Oke Kak. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu Inang, selamat hari Minggu Abang, selamat hari Minggu Becky, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu.